Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9 Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Shinvasyan Sutra Teratai episode 1181. Melindungi dan menegakkan ajaran Buddha adalah ikrarnya yang mendalam dan berat. Semenjak masa tanpa awal dulu hingga sekarang, para Buddha memiliki daya kekuatan. Harta pusaka berupa pahala kebajikan dan kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbandingi, semua makhluk adalah tiada beda. Hanya perlu mengikuti para Buddha, tetap mempertahankan sebab dan kondisi dari ikrar semula, panjang usia akan tak terhingga. Semenjak masa tanpa awal dulu hingga sekarang, hidup kita setiap orang sejak kapan dimulai? Semua orang berkata, mudah. Ini dimulai dari orang tua kita melahirkan kita. Apakah begitu? Masa lampau sebelum kehidupan ini, masa depan setelah kehidupan ini, sejak masa tanpa awal dulu, masa lampau sebelum kehidupan ini, di mana kita berada? Berapa lama sebelumnya kehidupan lampau kita sebelumnya? Kehidupan lampau yang tak terhitung jumlahnya, semenjak masa dulu hingga sekarang, hingga kita sekarang, masih ada lagi. Di masa depan, hidup di masa depan masih ada seberapa lama? Sementara ini tidak membahas masa lalu, juga jangan berpikir tentang masa depan. Paling penting kita harus menggenggam masa sekarang. Dengan adanya masa sekarang yang bagus, barulah ada masa depan yang bagus. Benih sebab demikian, buah akibat demikian. Benih sebab baik demikian, buah akibat baik demikian. Kita ingin menjalin sebab yang bagaimana, maka kita perlu menciptakan kondisi yang bagaimana. Kondisi pastilah harus menciptakan jalinan berkah. Menciptakan banyak berkah di kerumunan orang banyak. Perbanyak jalinan jodoh baik, ini yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh sekarang. Di kehidupan kita sekarang ada sebab dan kondisi yang baik, pastinya harus bersyukur dengan sebab dan kondisi yang baik di kehidupan lampau. Barulah kita dapat bertemu orang baik di kehidupan ini, bertemu dengan orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita, membimbing kita menuju arah yang benar, membimbing kita menjalin jalinan jodoh baik. Secara luas, dengan orang baik ini semua merupakan benih di kehidupan lampau. Dari penyebab dari masa lalu itulah sehingga kita menciptakan kondisi saat ini. Kondisi saat ini memungkinkan kita untuk menciptakan sebab-sebab dalam masa hidup ini dan menjadi akibat di masa yang akan datang. Di kehidupan mendatang, kemana balasan karma langsung dan balasan lingkungan langsung akan membawa kita? Inilah mengapa saat ini kita harus sangat rajin, karena kita percaya kepada Buddha Dharma, karena kita sedang berjalan di jalan menuju kebudahan. Kita harus menggenggam saat ini dan menciptakan sebab dan kondisi yang baik saat ini. Jika kita dengan sungguh-sungguh menjalin jodoh baik, maka kita akan memiliki sebab dan kondisi yang baik. Kondisi yang baik seperti itu adalah sebab-sebab masa lalu yang telah menjadi akibat di kehidupan sekarang. Hanya dengan akibat-akibat di kehidupan ini, kita dapat memiliki sebab-sebab seperti itu. Jadi kita memiliki kondisi yang baik ini. Dari kondisi dan akibat kehidupan ini, kita membentuk jalinan jodoh ini. Sekarang apa yang kita alami di kehidupan ini adalah akibatnya. Segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu menjadi akibat di kehidupan sekarang. Dengan akibat ini dalam kehidupan sekarang, kita membentuk banyak kondisi. Kemudian kondisi ini diperluas menjadi akibat di masa mendatang kita, yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi masa depan dan sebab-sebab masa depan. Ini adalah cara kerja hukum sebab akibat. Ini telah terakumulasi selama banyak kehidupan dari zaman dulu hingga sekarang. Masa lalu, zaman kuno adalah masa lalu yang lama sekali. Kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, ada kalpa butiran debu yang lainnya. Bukannya ini sangat kuno? Ini sangat kuno, sudah lama sekali. Tidak hanya kuno tetapi juga sangat lama sekali. Era yang sangat jauh ini disebut kuno. Berapa lama zaman kuno ini? Sudah berapa lama? Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, beberapa miliar tahun, atau puluhan ribu koti yang tak terhitung lamanya? Ini adalah arti dari kuno. Jadi masa lalu terus hingga sekarang. Kini masih dapat berlanjut ke masa depan.
Masa depan kita sebenarnya berada di mana? Kita sekarang harus sangat bersungguh-sungguh. Yang berlalu juga telah berlalu, yang akan datang adalah sangat penting. Yang akan datang karma lingkungan kita, karma langsung. Kedua balasan karma ada di mana? Sekarang melihat ke dunia, karma lingkungan dan langsung membuat kita juga memiliki dunia yang menakutkan. Juga ada dunia yang sangat indah. Pada akhirnya masa depan kita, apakah menuju dunia yang indah, ataukah menuju dunia yang menakutkan? Dunia yang menakutkan, kemiskinan dan penderitaan penuh dengan bencana. Bencana alam, petaka akibat ulah manusia dan lain-lain. Ini tidak lain adalah hukum sebab akibat. Datang dengan kedua balasan karma, lingkungan dan langsung. Tempat yang indah adalah beradab dan kaya. Damai, harmonis, gembira dan makmur. 4 unsur alam selaras. Umat manusia aman, selamat dan harmonis, inilah kehidupan yang indah dan bahagia. Ini di dunia yang sama dalam 5 alam kehidupan yang lengkap. Juga seharusnya lengkap oleh 6 alam kehidupan. Karena 6 alam kehidupan adalah ditambah dengan alam asura. Alam asura meskipun dimiliki secara bersama-sama dengan 5 alam kehidupan, tapi sekarang terlihat penuh dengan asura. Ditambahkan masuk ke dalam, dinamakan 6 alam kehidupan. Asura adalah gampang emosi, keserakahan, kebencian, kebodohan sangat lengkap. Ini adalah asura, mengganggu keramaian orang di setiap kesempatan. Emosi sangat tidak bagus. Melihat sedikit kekurangan orang lain, tidak mampu untuk toleransi, mulai menampilkan sifat asura. Kebencian, penampilan jahat langsung muncul. Mulut yang jahat langsung berucap, tingkah laku yang kasar ini dinamakan asura. Dunia sekarang bukankah banyak yang demikian? Termasuk alam manusia, termasuk alam neraka, termasuk alam binatang, alam setan kelaparan. Semua ada keberadaan asura. Maka kita butuh melatih diri, meningkatkan hati kewaspadaan kita. Kita harus melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita harus melenyapkan noda batin dan kegelapan batin. Kita harus selalu meningkatkan rasa kewaspadaan, berikrar akan menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kita harus belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan bajik, berpengertian di tengah kerumunan masyarakat. Harus selalu bersyukur terhadap segala hal, harus selalu merasakan kecukupan di dalam kehidupan. Jika bisa demikian, maka dunia ini akan menjadi sangat harmonis. Inilah yang harus kita belajar. Maka semenjak dulu hingga sekarang para Buddha memiliki daya kekuatan. Demikianlah Sang Buddha ingin mengajari kita semua. Meski para makhluk sangat keras kepala, tetapi para Buddha memiliki kemampuan yang luar biasa. Para Buddha menggunakan dharma apa untuk menaklukkan para makhluk yang keras kepala? Menggunakan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang nyata dan sungguh benar dan tiada dusta. Tidak adanya omong kosong. Bahasa dharma yang digunakan oleh Sang Buddha, setiap orang percaya. Sang Buddha tersadarkan akan kebenaran sejati dari segala sesuatu di antara langit dan bumi. Maka yang ada di dalam hati terdalam Sang Buddha ketika melihat para makhluk adalah dengan welas asinya, menggunakan hati yang welas asih. Bagaimana keras kepalanya para makhluk? Betapa sulitnya untuk menaklukkannya, Sang Buddha tetap memikirkan bagaimana untuk berpengertian terhadap mereka. Bagaimana untuk memahami mereka secara bijak. Inilah hati Buddha. Hati Buddha seperti ini, hati penuh welas asih. Dengan welas asih, mengasihi, bersukacita dan keseimbangan batin. Rela untuk bersumbangsi. Inilah hati seorang Buddha. Maka kita harus belajar dari Sang Buddha. Orang sekarang menyebutnya kekuatan lunak. Menggunakan kekuatan yang lunak untuk mendidik para makhluk. Lunak bisa menuduhkan yang keras. Ini karena Buddha memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Tiada tempat yang tidak dicakupinya, tiada dharma yang tidak dipahaminya. Ini adalah daya kekuatan Buddha. Demikianlah Buddha di masa lalu. Buddha Mahabhisna Jana Bibu, Buddha Chandra Surya Prabha dan lainnya, Buddha Dharmagana Bhyutagata Raja dan lainnya. Semuanya memiliki daya kekuatan ini untuk menyadarkan para makhluk. Sekarang kita harus berupaya untuk menyerap ajaran Buddha hingga ke dalam batin.
Harta pusaka berupa pahala kebajikan dan kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbandingi. Agar bisa menciptakan pahala dan kebajikan, kita harus giat membina batin, harus tahu cara melatih, melakukan upaya untuk mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Buddha Sakyamuni juga berkata bahwa Ananda senantiasa suka mendengarkan banyak. Buddha Sakyamuni saat itu tekun dan bersemangat dalam melatih diri. Dengan mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, Buddha tekun dan bersemangat, sehingga bisa mencapai kebudahan jauh lebih awal daripada Ananda. Sekarang Ananda telah menerima peramalan dari Buddha, namun ia masih harus bekerja keras dalam 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Masih harus tekun dan bersemangat. Masih butuh waktu yang panjang. Dia juga bisa mencapai kebudahan. Setelah mencapai kebudahan di masa depan, Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditaraja Bisna, usia tidak terbatas. Ini karena Dharma adalah tiada batas. Ananda menegakkan perbendaharaan dari pusaka Dharma. Jadi Dharma adalah tanpa batas. Di masa mendatang dia adalah Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditaraja Bisna. Usianya juga tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa perbendaharaan Dharma adalah abadi. Jadi harta pusaka berupa pahala kebajikan dan kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbandingi. Sangat menakjubkan. Nilai kebenaran ini dan kebijaksanaan ini, semakin besar kebijaksanaan, semakin besar pula nilai kebenaran. Demikian pula halnya terhadap seluruh dunia. Kebijaksanaannya tiada terbatas, begitu pula prinsip kebenaran tidak terbatas. Jadi kebijaksanaannya tiada banding. Kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbandingi ini adalah prinsip kebenaran. Semua makhluk adalah tiada beda, hanya perlu mengikuti para Buddha. Semua makhluk hidup dan para Buddha adalah setara. Kita semua pada hakikatnya memiliki niat pikiran seperti ini. Pusaka menakjubkan dan kebijaksanaan ini ada pada setiap orang. Ini hanya masalah apakah kita telah berusaha, apakah kita telah memupuk kebajikan. Jika kita mengerahkan kemampuan ini, dalam hati mempunyai kemampuan ini untuk menilai mimik wajah orang-orang, bersikaplah toleransi, berpengertian. Mendengarkan betapa tajam bahasanya, masam atau kejam, bersikaplah toleransi, berpengertian. Ini adalah kemampuan saat berinteraksi satu sama lain. Bagaimana cara kita menjalin jodoh yang baik dengan orang lain untuk memberi manfaat bagi orang banyak? Demi menciptakan berkah bagi orang banyak, kita harus berusaha keras untuk mengembangkan kebajikan. Berusaha keras untuk mengembangkan kebajikan. Dengan sendirinya, harta pusaka berupa pahala kebajikan dan kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbandingi. Kita pada dasarnya sudah memilikinya. Kita dari awal sudah memilikinya, setara dengan Buddha. Seperti itu, semua makhluk adalah tiada beda. Semua orang adalah sama. Orang jahat, orang baik, juga memiliki sifat kebudaan yang setara dengan Sang Buddha. Dia memilikinya. Kemarin pada tanggal 8 Mei 2016, Celi Hua mengirim saya gambar dari Malaysia. Itu tentang anjing liar yang saya bicarakan beberapa hari yang lalu. Salah satu relawan komite kita yang sangat pengasih, sehingga dia memberi anjing itu makanan untuk dimakan. Kemudian anjing itu mulai mengikutinya. Setiap pagi ketika dia pergi untuk menghirup harumnya Dharma, anjing itu mulai mengikutinya ke sana. Komite itu bertanya-tanya, apakah anjing itu benar-benar datang mendengarkan Dharma? Dia sengaja mengemudikan mobil di jalan memutar yang panjang. Anjing itu tinggal di depan kantor cabang menunggunya. Kenapa dia pergi? Anjing itu tidak mau duduk di dalam mobil, hanya mengikutinya. Dia mengemudikan mobilnya, tetapi anjing itu tetap berlari ke kantor cabang, serta hanya menunggu di sana. Tidak peduli berapa kali dia berputar, anjing itu masih tetap menunggu di sana. Menunggu sampai komite itu menghentikan mobil dan masuk ke dalam. Kemudian anjing itu mengikutinya ke dalam dan mendengarkan Dharma. Dia melakukan ini seperti tugasnya setiap hari. Kita kemarin melaksanakan acara pemandian Buddha Rupang, jadi tidak ada ceramah pagi atau sinfasyang. Semua orang pagi-pagi sudah pergi berkumpul ke tempat acara pemandian Buddha Rupang. Pergi berbaris.
Anjing tersebut juga berlari datang sendirian, berlari datang ke kantor cabang kita. Di luar pintu gerbang, semua orang tidak membuka pintu. Namun anjing ini tetap menunggu di luar pintu. Orang yang keluar dari dalam, orang yang bertugas jaga kantor, dari dalam melihat anjing itu di luar pintu. Dia berkata kepada anjing tersebut, "Hari ini adalah hari libur. Hari ini tidak ada ceramah master." Anjing tersebut di tempat itu mengeluarkan suara, bagaimana memberikan respon sesuatu. Namun petugas yang berjaga mengatakan kepada anjing tersebut, "Benar-benar saya sampaikan kepada kamu, hari ini tidak ada sinfasyang. Kalau tidak begini saja, sekarang sedang ada acara pemandian Buddha Rupang di sana. Jadi kamu pergi ke sana ikuti acara tersebut." Anjing tersebut tetap di sana mengeluarkan suara. Petugas jaga kemudian menelepon komite kita. Dia menangis, matanya berlinang air mata. Jadi dia segera membuka pintu gerbang. Anjing ini benar-benar masuk ke dalam, berkeliling beberapa kali di depan gambar Buddha. Benar-benar tidak ada orang di sana. Berkeliling beberapa kali, barulah puas dan diam-diam pun pergi. Pikirkan, anjing yang berada di alam binatang, demikian kokoh tekadnya mendengarkan Dharma. Harus menunjukkan padanya di dalam benar tidak ada orang. Hari ini benar-benar libur, barulah dia bersedia untuk pergi. Inilah yang dikatakan makhluk di 6 alam kehidupan memiliki sifat hakiki kebudahan. Kita harus percaya. 2 hari yang lalu Te mau menunjukkan saya sebuah video. Adalah penyu bercangkang lunak. Ditangkap orang, kemudian ada orang melepaskannya. Ada seorang guru Dharma membabarkan Dharma untuk penyu ini. Guru Dharma ini berkata kepadanya, "Segala karma buruk yang kuciptakan sebelumnya, inilah yang dilafalnya. Semuanya berasal dari keserakahan, kebencian dan kebodohan semenjak masa tanpa masa dulu. Sekarang aku harus bertobat." Dia menyuruh penyu ini harus bertobat dan membabarkan Dharma kepadanya. Penyu ini mendengar Dharma sampai mengangkat kepalanya, menyampaikan pertobatan, kemudian menundukkan kepalanya. Demikian meneteskan air mata. Dia melafal gata pertobatan ini sebanyak 3 kali. Dan 3 kali penyu ini meneteskan air mata. Ini adalah direkam dalam video. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Bertobat, segala karma buruk yang kuciptakan sebelumnya, semuanya berasal dari keserakahan, kebencian dan kebodohan semenjak masa tanpa masa dulu. Segala sesuatu yang kita perbuat seharusnya kita bertobat. Kemudian penyu ini meneteskan air mata. Tidak peduli apa jenis makhluk hidup, semua makhluk adalah tiada beda. Jika kita mengerti, tahu bahwa sekarang bisa terlahir sebagai manusia, bisa mendengar Buddha Dharma, harus baik-baik mengikuti ajaran Buddha. Kita harus menerimanya dan mengikuti ajaran Buddha. Sehingga tetap mempertahankan sebab dan kondisi dari ikrar semula, panjang usia akan tak terhingga. Sejak dulu hingga sekarang, prinsip kebenaran dan Dharma selamanya ada. Ini sama seperti Ananda, karena dia menegakkan pembendaharaan Dharma. Jika kita setiap orang bisa menegakkan pembendaharaan Dharma, sama saja Dharma ini akan ada dalam hidup kita. Mempertahankan sebab dan kondisi, panjang usia akan tak terhingga. Datang dan pergi. Sejak dulu hingga sekarang datang dan pergi. Tetap mempertahankan sebab dan kondisi Buddha Dharma. Panjang usia akan tak terhingga, perbendaharaan Dharma, gudang mestika selamanya ada. Asalkan kita sungguh-sungguh mempertahankan sebab dan kondisi dari ikrar semula. Jangan sekali membangun ikrar dan dengan cepat hilang dan bocor. Harus baik-baik bersungguh hati. Kemarin 8 Mei 2016 seharian ada lebih dari 35 negara melakukan pemandian Rupang Buddha atau acara Waisak. Total ada lebih dari 400 tempat, kira-kira 448 tempat. Dihadiri oleh kurang lebih 300.000 orang. Di waktu yang sama, inilah yang kita lihat. Mari kita lihat Taiwan. Sejak kemarin pagi dimulai dari Aula Qingsi Hualien, matahari sangat terik. Kira-kira jam 7 atau 8 pagi. Walaupun matahari sangat terik di pagi hari, akan sangat capek apabila berdiri terlalu lama. Tetapi semua orang berkata demikian. Master, kami sangat bersyukur. Master keluar dan berkata kepada kami berharap angin sepoi-sepoi datang,
pelan-pelan bertiup ke arah kami. Dan ternyata angin sepoi-sepoi benar-benar bertiup. Angin sepoi-sepoi benar-benar menyegarkan. Banyak orang yang mengatakan demikian. Tentu saja saya juga melihat jubah para biksuni Gria juga melambai-lambai. Saya mengetahui angin sepoi-sepoi benar-benar berhembus. Sepoi-sepoi berhembus. Sejak kemarin jam 7 pagi kita mulai dari Aula Qingsi Hualien, Taichung, bagian tengah dan bagian selatan. Juga mulai bersamaan. Dari pagi sudah mulai. Kaohsiung dan Pingtung juga demikian melakukan upacara besar. Juga sangat-sangat agung. Bagian tengah Taiwan yaitu Taichung, upacara dilaksanakan di lapangan samping rumah sakit Ceci, juga sangat agung. Ada 2 upacara yang diadakan di Taichung, semuanya sangat indah dan agung. Tidak hanya di Aula Qingsi Hualien, ataupun dilaksanakan di lapangan, semuanya sangat agung. Masih ada di Tachia dan Qingsui. Mereka sangat bersungguh-sungguh. Saat melihat Tachia, seperti sedang memandang sebuah biara, dihadiri oleh banyak orang. Formasi juga sangat indah. Begitu pula dengan Qingsui, sangat agung. Begitu pula dengan Miaoli. Miaoli diadakan di dalam stadion, juga sangat agung. Taoyuan, Hsinchu, sepanjang jalan ke Taipei benar-benar sangat indah. Aula Qingsi Xintian demikian luasnya, para tabib agung dokter dan bodhisatwa relawan kita membentuk formasi daun bodi. Berbaris demikian indahnya. Ini di Taiwan. Demikian banyaknya orang yang tulus dan sepenuh hati. Pada saat yang sama di Taipei, di luar rumah sakit Xintian, masih ada Chiang Kai-shek Memorial Hall. Di depan mall di daerah balai kota, TAI TV juga mampu pada saat bersamaan menyiarkan tayangan dari kedua tempat tersebut. Ini sangat tidak mudah. Teknologi saat ini menjadikannya demikian agung. Ini adalah Buddha Dharma di alam manusia. Buddha Dharma duniawi. Manusia asalkan batinnya bisa harmonis, bisa bersatu padu. Gambar yang dihasilkan juga demikian indah. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Asalkan batin bisa berpadu, maka akan indah. Dharma Buddha adalah kebenaran. Batin manusia harmonis adalah kebajikan. Kebenaran dan kebajikan bersatu menjadi keindahan. Seharian kemarin benar-benar sangat bersyukur. Terutama orang yang menyiapkan lokasi acara, dibahas terus sangat panjang. Jadi waktu sangat panjang, melihat para komite pria dan wanita kita ini sangat bersusah payah menyiapkan semua ini. Kemarin cuaca sangat terik. Mereka mampu menahankannya. Menahankan apa yang dirasakan tubuh mereka. Cuaca yang demikian terik di tempat tersebut sedang menyiapkan lokasi. Menyempurnakan pahala kebajikan yang demikian besar. Benar-benar ini adalah pahala kebajikan tidak terhingga. Hal yang harus disyukuri sangat banyak. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu Bhagawan tahu akan pikiran dari para bodhisatwa dan memberitahukan mereka, para pria bebudi, aku dan Ananda serta lainnya di tempat Buddha Dharmagana Bhuttagata Raja pada saat bersamaan membangkitkan tekad untuk Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 9 peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Beginilah bagian sutra itu berlanjut. Buddha Sakyamuni, Ananda dan semua yang berada di sana mendengarkan Dharma. Mereka semua melatih diri bersama di era Buddha Dharmagana Bhuttagata Raja. Ananda dan Buddha Sakyamuni ketika itu di waktu yang bersamaan membangkitkan tekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Ananda senantiasa suka mendengarkan banyak, sedangkan aku senantiasa tekun dan bersemangat dalam melatih diri. Itu sebabnya aku telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 9 peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Saat itu Ananda hanya senang mendengarkan Dharma. Dia tidak tekun dalam upaya bersemangat. Sedangkan Bodhisattva Sakyamuni pada saat itu tidak hanya mendengarkan Dharma, beliau juga mempraktikannya dalam tindakan nyata dan tekun dalam upaya bersemangat. Itu sebabnya aku telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Oleh karena itu mendengarkan Dharma tidak hanya sekedar mendengar saja, tidak hanya sekedar menegakkan Dharma, ataupun menyerap pembenaran Dharma ke dalam batin. Bukan hanya demikian saja, namun juga harus praktik secara nyata. Maka Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudahan,
tetapi Ananda masih membutuhkan waktu yang lama. Bagian sutra selanjutnya berkata, Ananda melindungi dan menegakkan dharmaku, juga akan melindungi pembenaran dharma dari para Buddha mendatang, mengajar, mengubah dan mendukung pencapaian dari kumpulan bodhisattva. Ikrar semulanya adalah demikian, sehingga memperoleh peramalan ini. Sutra Teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Demikianlah Ananda. Ananda saat itu adalah demikian. Saat ini juga demikian. Di tengah Dharma Buddha Sakyamuni melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Sang Buddha dharmanya tetes demi tetes memasuki batin Ananda. Ananda melindungi dan menegakkan pusaka Dharma Buddha. Sehingga dia mampu menyusun sutra, dia mampu mewariskan Dharma Buddha. Ananda melindungi dan menegakkan dharmaku, juga akan melindungi pembenaran dharma dari para Buddha mendatang. Sekarang Ananda melindungi dan menegakkan ajaran dari Buddha Sakyamuni, dalam masa-masa kehidupan mendatang akan melindungi dan menegakkan pembendaraan dari pusaka dharma bagi para Buddha. Ini adalah Ananda. Pada lahan pelatihan diri Buddha Sakyamuni, juga sama mendengarkan dharma, juga sama melindungi dan menegakkan pembendaraan dharma. Bahkan dalam masa-masa kehidupan mendatang akan melindungi dan menegakkan pembendaraan dari pusaka dharma bagi para Buddha. Di masa mendatang juga sama, mengajar, mengubah dan mendukung pencapaian dari kumpulan bodhisattva. Ananda di masa mendatang juga sama, juga akan melindungi dharma dari para Buddha. Bukan hanya melindungi dharma dari para Buddha, di masa mendatang juga mengajar dan membimbing. Dari kehidupan ke kehidupan juga mengajar dan membimbing orang menjadi bodhisattva. Mengajar, mengubah dan mendukung pencapaian dari kumpulan bodhisattva. Selama jangka waktu yang panjang, mendidik dan menyadarkan para makhluk sejumlah ratusan juta jenis tak terhingga, secara bertahap mengarah pada jalan kebodian dan menjadi makhluk tercerahkan hingga menjadi kumpulan bodhisattva. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Semenjak masa dulu hingga sekarang, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi tidak terhitung akan mampu mendidik dan menyadarkan para makhluk sejumlah ratusan juta jenis tak terhingga secara bertahap mengarah pada jalan kebodian dan makhluk tercerahkan. Ini butuh waktu yang sangat panjang. Para makhluk sejumlah ratusan juta jenis tak terhingga. Bukan hanya manusia, dia menggunakan waktu yang sangat panjang di dalam 6 alam kehidupan. 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kehidupan. Ada banyak sekali jenis makhluk hidup. Kita baru saja membicarakannya. Anjing yang suka mendengar dharma, penyu yang tahu untuk bertobat. Lihat, demikian banyaknya jenis makhluk hidup. Sangat banyak. Para makhluk sejumlah ratusan juta jenis tak terhingga, secara bertahap mengarah pada jalan kebodian. Pelan-pelan mengajari mereka kembali pada kebodian. Semua orang sudah memiliki sifat hakiki pencerahan. Jadi kita berharap semua orang perlahan-lahan bersentuhan Dharma Buddha. Jalan menuju pencerahan menjadi makhluk tercerahkan. Makhluk tercerahkan yakni melangkah di jalan kebodian adalah orang yang praktik di jalan bodhisattva. Jadi hingga menjadi kumpulan bodhisattva. Para makhluk yang tidak terhingga ini perlahan-lahan diajari dan dibimbing terus. Dari alam binatang, dari 3 alam sengsara, terus diajarkan kebajikan. Sampai ada sebab dan kondisi berada di alam manusia. Di alam manusia juga terus diajarkan sampai mampu menerima Dharma Buddha. Merealisasikan ajaran Buddha yang sebenarnya. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mengajarinya sampai timbul batin bodhicitta. Menapaki jalan bodhisattva ini membutuhkan daya tahan yang lama. Jadi ikrar semulanya adalah demikian, sehingga memperoleh peramalan ini. Demikianlah ikrarnya. Ananda dari waktu yang sangat lama berikrar untuk melindungi harapan Buddha. Kembali ke era Buddha Dharmagana Bhyutagata Raja. Ikrarnya adalah membimbing secara luas. Dalam masa kehidupan juga demikian. Ikrar semulanya adalah demikian, sehingga memperoleh peramalan ini. Pada masa Buddha Dharmagana Bhyutagata Raja dulu, ikrar semulanya adalah menyadarkan para makhluk secara luas. Dalam masa kehidupan juga demikian, sebagaimana disebutkan dalam Surangama.
Jika masih ada satu makhluk saja yang belum mencapai kebudahan, aku berikrar tidak akan memasuki nirvana. Ikrar semula Ananda, Ananda bukan tidak tekun dan upaya bersemangat. Ananda senantiasa fokus agar Dharma Sang Buddha senantiasa terserap ke dalam batinnya. Terukir di dalam batinnya, yakni berikrar agar dari kehidupan ke kehidupan bersedia melindungi dan menegakkan pembenaran Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Membimbing semua makhluk, ini merupakan tekad hati Ananda. Mulai dari era Buddha Dhammagana Byugataraja, Ananda telah memiliki ikrar yang demikian, yakni membimbing semua makhluk secara luas. Begitu juga pada saat ini. Sekarang berada di bawah singgasana Sang Buddha atau Sakyamuni. Sekarang di waktu itu juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, di bagian awal Surangama Sutra terdapat syair, jika masih ada satu makhluk saja yang belum mencapai kebudahan, aku berikrar tidak akan memasuki nirvana. Kita sangat paham akan kondisi ini. Ananda ikrarnya sama seperti syair pada bagian awal Surangama Sutra. Jika masih ada satu makhluk saja yang belum mencapai kebudahan, aku berikrar tidak akan memasuki nirvana. Sama seperti Bodhisattva Sitigarbha. Kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudahan. Seperti Bodhisattva Sitigarbha, membimbing semua makhluk agar terlepas dari alam samsara. Semua orang dapat mendengarkan Dharma Buddha, semua orang mampu membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, menapaki jalan Bodhisattva, inilah ikrar Ananda. Buddha dengan senantiasa tekun dan bersemangat telah mencapai penerangan sempurna. Sedangkan Ananda dengan suka mendengarkan Dharma, serta membangkitkan ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan pembenaran Dharma, mengajar, dan mengubah para bodhisattva, sehingga tidak segera memasuki nirvana. Ini persis seperti jasa dan praktik penuh belas kasih dari para bodhisattva, jadi tepat dan semestinya memperoleh jaminan berupa peramalan untuk mencapai kebudahan seperti ini. Jadi Buddha dengan senantiasa tekun dan bersemangat telah mencapai penerangan sempurna. Sang Buddha Sakyamuni saat berada di era Buddha Dharmagana Byugataraja, beliau benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan baik. Selain mendengarkan Dharma, benar-benar giat dalam pelatihan diri, menerapkan 6 paramita dalam berlaksa praktik, masuk ke tengah masyarakat untuk menjalin jalinan jodoh baik. Untuk bisa memperluas jangkauan dalam membimbing makhluk, maka menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Di sisi lain, Ananda suka mendengarkan banyak, serta membangkitkan ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan pembenaran Dharma, mengajar, dan mengubah para bodhisattva. Bagi dirinya tidak boleh ada pembenaran Dharma yang tertinggal. Jika terlalu cepat mencapai kebudahan, dikhawatirkan Dharma bisa segera berubah ke masa Dharma mirip, lalu kemudian berubah menjadi masa kemunduran Dharma. Setelah itu tiada lagi Dharma yang tertinggal. Jadi ia berharap Dharma bisa selama-lamanya bertahan di dunia. Ananda memiliki ikrar demikian, sehingga usianya di saat mencapai kebudahan pun tak terhingga. Dharma bertahan selamanya di dunia manusia. Ananda selalu senang dan juga banyak mendengarkan, serta membangkitkan ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan pembenaran Dharma, mengajar dan mengubah para bodhisattva. Perbendaharaan Dharma ini adalah apa yang selama ini ingin selalu dilindungi oleh Ananda. Ia menginginkannya agar bisa bertahan selamanya, sehingga di saat mencapai kebudahan, bisa mendapatkan usia tak terhingga yang merupakan tekad agung dalam mengajarkan Dharma, sehingga tidak segera memasuki nirvana. Ananda di dunia sampai berusia 120 tahun, sehingga ia mampu mengumpulkan segala sutra. Semua orang berkata bahwa Ananda belum mencapai buah pencerahan, padahal ia sengaja menyisakan delusi karena ia harus menjadi pelayan pribadi Sang Buddha. Ia harus begitu dekat dan akrab dengan Buddha, sehingga ia harus menyisakan delusi seperti ini untuk merendah hati, melindungi dan menegakkan pembendaharaan Dharma. Dari masa Buddha Dharmagana Byugataraja sudah membangun ikrar ini. Jadi inilah ikrar agung Ananda pada masa lalu. Sekarang mengikuti Buddha. Setelah Buddha parinirvana, usia Ananda telah mencapai 120 tahun. Telah dikatakan sebelumnya.
Jadi ini persis seperti jasa dan praktik penuh belas kasih dari para bodhisatwa, jadi tepat dan semestinya memperoleh jaminan berupa peramalan untuk mencapai kebudahan seperti ini. Ini menandakan jasa dan praktik penuh belas kasih dari para bodhisatwa. Ananda semula telah membangkitkan tekad kendaraan besar, membangun ikrar kendaraan besar. Walaupun berada pada Sravaka, sebenarnya merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisatwa, yaitu menyimpan ikrar penuh belas kasih bodhisatwa. Jasa dan praktik penuh belas kasih, yaitu berada dalam batin Ananda. Sehingga ini menandakan memperoleh jaminan berupa peramalan untuk mencapai kebudahan seperti ini. Bagaimana keadaan menjadi Buddha di masa mendatang? Buddha memberi peramalan padanya. Negerimu akan dinamakan Avana Mita Vaijayanta, yaitu sering dapat melihat. Ajaran Buddha sangat cepat terpampang di depan. Ini adalah Dharma sejati. Dharma sejati bisa lama, Dharma mirip juga lama. Apalagi usianya sangat panjang. Sehingga ketekunan Ananda dalam melindungi dan menegakkan Dharma, tekadnya untuk secara luas mengubah para makhluk. Tekadnya untuk secara luas mengubah para makhluk. Ikrarnya yang mendalam dan berat, tingkatan semulanya adalah demikian. Ketekunan Ananda dalam melindungi dan menegakkan Dharma, tekadnya untuk secara luas mengubah para makhluk, ikrarnya yang mendalam dan berat, tingkatan semulanya adalah demikian. Sekarang memperoleh peramalan yang menakjubkan, kenapa diragukan pula? Batin semulanya, panorama hakiki adalah demikian. Tingkatan semula mengacu pada batin semulanya. Panorama hakiki batinnya adalah demikian. Sehingga sekarang memperoleh peramalan yang menakjubkan. Yang didapatkan sekarang sangat istimewa. Buddha memberi peramalan untuknya dan tidak ada keraguan tentang ini. Ananda membangkitkan ikrar agung ini, melindungi perbendaharaan pengajaran dan bimbingan Buddha. Buddha yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya di masa lalu juga adalah Ananda yang demikian menerima dan menegakkan, menyerap pengajaran dari para Buddha. Juga sama, niat pikiran ini dari kehidupan ke kehidupan tidak berubah. Karena Dharma, jikalau tidak ada Dharma di dunia, dunia ini sangat bahaya. Maka hati belas kasih dan ikrar agung Ananda sama juga dengan Buddha Sakyamuni. Hanya saja Buddha Sakyamuni bisa duluan mencapai kebudahan. Tetapi juga pada dunia saha, hati belas kasih itu segera pada dunia saha sebelum berubah menjadi dunia yang keruh, segera mendidiknya. Baru 2000-an tahun di dunia terasa sangat lama. Sebenarnya di Trayat Rimsa baru 20-an hari saja. Waktu tidak begitu lama. Lihat sekarang, masyarakat di dunia telah demikian berubah. Buddha berharap bisa segera supaya ajaran ini bisa diterapkan di dunia. Ananda mengikuti Buddha Sakyamuni. Dia datang ke dunia ini, Buddha membabarkan Dharma, Ananda menerima ajaran Buddha. Buddha memasuki moksa, Ananda mengumpulkan ajaran Buddha. Kemudian melindungi Dharma yang tersembunyi, mengajarkan dan membimbing anggota Sangha. Demikian terus sampai waktu yang lama. Tetapi karma para makhluk sangat berat. Karma para makhluk di dunia saha sangat berat. Waktu tidak begitu lama, 500 tahun, 1000 tahun, sebenarnya tidak perlu begitu lama. Walaupun membabarkan Dharma sejati selama 500 tahun, sebenarnya pada 120 tahun sudah mulai sedikit berubah. Ini karena karma para makhluk yang berat. Ananda meninggalkan Dharma, sehingga Dharma ini ada. Kita harus baik-baik memanfaatkan ajaran Buddha pada masa kehidupan kita sekarang ini. Segera mensucikan hati manusia seperti hari Waisak kemarin. Semuanya ada 35 negara yang ikut selain Taiwan. Banyak negara. 5 benua, banyak negara. Mereka tidak pernah mendengarkan ajaran Buddha, sekarang bisa mengikuti Waisak. Begitu juga Afrika. Inilah ajaran Buddha. Batin manusia benar, ajaran Buddha akan benar. Sehingga jika batin manusia bajik, ajaran Buddha akan ada di dunia. Ini bergantung pada kita manusia. Manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.